Kerajaan Islam Indonesia, Kerajaan Cirebon oleh Wiratrian Hindia Bella 10 MIPA 4. Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Quotes by Michael Crichton. Hal-hal yang akan dibahas adalah sejarah singkat, keadaan politik, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya Kerajaan Cirebon. Sejarah singkat Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu anggota Wali Songo. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Lewat kerajaan ini, Sunan Gunung Jati dapat menyebarkan agama Islam dengan mudah di wilayah Jawa Barat. Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Karena letaknya yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Awalnya, wilayah Cirebon ini masih termasuk wilayah Kerajaan Pajajaran, namun Sunan Gunung Jati berhasil membuat wilayah Cirebon ini menjadi Kerajaan Islam Cirebon. Kesultanan Cirebon ini berdiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Keadaan ekonomi. Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana letak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar. Cirebon memiliki fungsi sebagai jual beli barang dagangan. Sejak Sunan Gunung Jati memerintah, bandar-bandar di Cirebon semakin ramai. Selain itu, perekonomian Cirebon juga semakin maju karena ditunjang oleh kegiatan masyarakatnya yang menjadi nelayan, di mana di wilayah Cirebon kaya akan udangnya. Keadaan politik. Kerajaan Cirebon sangat dihormati oleh Kerajaan Mataram Islam karena didirikan oleh seorang Wali Songo. Kerajaan Cirebon menjadi kerajaan yang berkembang pesat dengan menjadi pusat penyiaran agama Islam dan pusat perdagangan di Jawa Barat. Pemerintahan Sunan Gunung Jati tidak bertahan lama karena ia telah menekuni bidang agama dan diwariskan tatahannya kepada cucunya, yaitu Panembahan Ratu. Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dan posisi raja digantikan oleh Pangeran Wanasaketra. Di masa pemerintahannya, kerajaan Cirebon sudah mulai diterjang intervensi politik dari VOC. Sehingga pada tahun 1679 Cirebon terbagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu Kanoman, Kasepuhan, Kacirebonan. Oleh sebab itu, pada akhir abad ke-17 Cirebon berhasil dikuasai oleh VOC. Kehidupan sosial terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu pertama golongan raja, yaitu para raja atau sultan yang tinggal di keraton mengatur pemerintahan dan kekuasaannya. Yang kedua ada golongan elit, golongan yang memiliki kedudukan sebagai bangsawan, tentara, dan ulama. Yang ketiga ada golongan non-elit, yaitu golongan ini merupakan lapisan masyarakat kecil seperti pedagang, petani, nelayan, tukang, dan lainnya. Yang keempat ada golongan budak. Golongan ini terdiri dari orang yang bekerja keras dan bekerja kasar. Contoh golongan budak adalah orang yang tidak bisa membayar hutang. Kehidupan budaya. Cirebon memiliki banyak tradisi, namun tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Adanya tradisi ini yaitu pada pemerintahan Pangeran Cakrabuana dan upacara Pajang Jimat juga yang lainnya. Yang kedua ada ukiran-ukiran. Pada keraton banyak ditemukan ukiran-ukiran yang menunjukkan pola zaman sebelumnya. Ukiran yang menunjukkan sifat khas Cirebon adalah ukiran pola awan yang digambar pada batu karang. Profil Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Biografi. Sunan Gunung Jati adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dan wafat pada 19 September 1569. Ia merupakan tokoh Wali Songo yang bertugas menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Karir dalam sejarah yaitu salah seorang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya, Wiratrian Hindia Bella 10 MIPA 4.